Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukarramin, hormatan para sepuh bini sepuh yang hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT yang hormati hadirin seluruh warga RT 5 yang saya hormati, yang saya pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat rahmat taufik serta hidayahnya bahwa pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di rumah Bapak Heri dalam rangka pertemuan rutin setiap 2 bulan sekali di lingkungan RT 25 dalam konteks pertemuan yang kedua, sholat bersama senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan saudaraku yang saya hormati, sebagaimana undangan yang telah disampaikan kepada seluruh warga dan juga pemberitahuan kemarin malam, begitu pentingnya pertemuan hari ini atau malam hari ini, sehingga diharapkan kehadirannya dari seluruh warga RT 25. Syukur alhamdulillah malam hari ini yang hadir mencapai 33 orang. Ya, ini sebetulnya masih kurang banyak ya, kurang banyak karena kalau ini hitungan quorum itu masih betul memenuhi syarat. Tetapi berapapun yang hadir ini termasuk bentuk dukungan. Jadi ini dukungan yang harus dicurahkan dalam berita acara. Berita acara ini penting Bapak, karena sebagaimana malam hari ini agendanya adalah pemekaran wilayah di Desa Sumput. Jadi Desa Sumput ini mekar, di dalamnya itu terdiri dari ada beberapa dusun. Dan termasuk Perumahan Sumput Asri ini kan juga mekar. Ya. Desa Sumput mekar dalam rangka jumlah penduduk yang ada. Nah ini Perumahan Sumput Asri ini warganya sudah menjadi banyak. Dan ini sudah bisa atau memenuhi syarat untuk menjadi sebuah dusun. Nah ini harus dilengkapi dulu syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya dilengkapi dulu, antara lain satu wilayah, kedua adalah warga, jumlah penduduk. Nah, harapannya kemarin penduduk ini harus hadir. RT 25 ini jumlah penduduknya berapa? Nah ini kan harusnya Bapak-bapak harusnya hadir ya. Penting acara, penting buat kita bersama agar kehadiran ini penuhi gitu ya. Jauh-jauh sudah diborong-borong oleh Pak RT ya. Termasuk saat tempo hari sudah beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, itu agar warganya itu mengumpulkan KSK. Itu tujuannya untuk kesini Bapak ya. Jadi tujuannya untuk pemenuhan persyaratan dalam pemekaran wilayah. Berkunjung dulu dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Mugi-mugi kula panjenengan matos mangke wonten yaumul kiamah dapat syafaat beliau termasuk menjadi umat-umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak warga RT 25 yang kula hormati, yang pertama langsung di pembahasan mengenai rencana kita, pengajuan kita menjadi dusun. Kenapa ini diawali dari kenapa harus jadi dusun Pak? Ini jadi perlu diketahui semua. Kenapa Sumput Asri mengajukan menjadi dusun? Ini sebenarnya prosesnya begini Pak.
proses pengajuan dusun itu berawal dari masyarakat. Masyarakat kita sampaikan ke desa, desa ke kecamatan, kecamatan nanti di kabupaten. Prosesnya seperti itu. Nah, kenapa harus mengajukan menjadi dusun? Itu yang paling menjadi dasar atau fondasi kita pengajuan ini. Pertama, Bapak-bapak, kalau kita menjadi bagian dari suput, artinya kita menjadi dusun, banyak keuntungannya. Yang pertama, yang jelas anggaran bisa masuk di perumahan, yang selama ini tidak pernah masuk, Pak. Dana desa yang turun dari pusat itu tidak bisa masuk di perumahan. Kenapa? Karena kalau perumahan ini masih menjadi kewenangan developer, tambah tidak bisa lagi. Nah, sementara sekarang karena perumahan Sumput Asri sudah diakui di kabupaten, otomatis kewenangan di kabupaten. Nah, makanya dana desa tidak bisa masuk ke Sumput Asri. Itu pertama. Kedua, pembangunan yang masif di perumahan dengan pengajuan proposal melalui dewan, melalui dinas, itu murni nanti pelaksanaannya itu PL, penunjukan langsung dari kabupaten yang melalui proses lelang. Nah, dari sini biasanya dana akan mecer-mecer, Pak. Contoh di sini saja, sebelah utara ini pengajuan kita kan 250 turun 199 juta. Kalau itu kemarin Sumput Asri sudah masuk di desa, masuk istilahnya menjadi bagian dari desa, masuk masalah seperti dusun, nah itu akan menjadi bisa swakelola. Itu kemarin 199 juta cuma mendapat 111 meter dengan lebar 4 meter. Seharusnya 199 kalau kita kerjakan sendiri mungkin sudah bisa notok sampai ujung sana. Itu makanya kita tetap ke depan, mudah-mudahan masih terusan. Nah, kalau ini berhasil, jadi salah satu keuntungan itu. Terus kemarin ada pertanyaan, bagaimana dengan identitas? Ada perubahan enggak? Kan gitu, terutama di KTP. Jangan-jangan KTP kita nanti akan berubah. Makanya nantinya belum ini kalau dusun ada enggak di situ? Ternyata dilihat di KTP itu tidak ada nama dusun. Yang ada RT RW blok sama Sumput Asri dan Sumput, ya. Jadi kemungkinan itu tidak akan merubah identitas. Makanya kalau amannya untuk kita, untuk bagi warga, kenapa? Nah, ini aman, itu pertama. Kedua, terus selanjutnya, proses ini kira-kira, makanya kemarin beberapa tokoh melakukan rapat, melakukan penjaringan aspirasi, semua menyetujui ini untuk dijadikan dusun. Nah, ini bagian dari sosialisasi itu. Malam ini kalau bersosialisasikan ini jangan sampai nanti gini. Seandainya ada survei atau apa dari pemerintah, benar tak dusun Sumput Asri warganya minta menjadi dusun? Kok Pak nggak jalur kok? Nah, berarti seperti itu, makanya ini disosialisasikan. Ini sudah disosialisasikan ke semua warga biar tahu kalau ini sudah diketahui warga. Dengan ditunjukkan apa? Kemarin saya apa saja yang syaratnya untuk pengajuan dusun. Kalau pembicaraan awal kami dengan Bapak Camat waktu itu di desa, minimal harus di atas 100 kakak, kan seperti itu, Nah, sementara Sumput Asri data terakhir kemarin masih ada kurang 3 RT itu sudah 897 kakak. Masih ada 3 RT yang belum masuk. Insya Allah itu masuk sudah kemungkinan nyampe 1000 kakak. Jadi lebih dari cukup.
Nah kemarin dari 897 itu berapa ininya, berapa penduduknya? Ternyata sudah 3.500 sekian. Jadi mudah-mudahan ini awal dari dan sebenarnya Pak, wacana Sumput Asri menjadi bebas di anggaran daerah. Namanya waktu itu ditolak, jangan dulu, makanya kita tidak. Nah sekarang begitu camatnya Pak Amri, ganti Pak Amri ini, Pak Amri kok malah membuka kesempatan ke kita, ke kami di Sumput Asri kalau memang tolong cepat pemekaran saja biar dana yang masuk, pembangunan yang masuk bisa benar-benar terserap di Sumput Asri, tidak banyak melenceng di birokrasi seperti itu ya. Waktu itu pembicaraan seperti itu, jadi makanya kita bersemangat untuk melakukan dimulai rapat-rapat, dan kemarin sudah ditetapkan, dibentuk tim panitia kecil dari Sumput Asri. Alhamdulillah kemarin ya saya waktu kemarin itu ditunjuk menjadi ketua panitianya. Jadi di situ ada beberapa tokoh mendukung, dan mudah-mudahan nanti ini menjadi awal yang baik bagi Sumput Asri. Nah nanti Pak kakak kemarin nih, mungkin bapak-bapak sebagian tidak setor kan, saya minta untuk setor kan nggak setor, tapi saya masih ada dokumen. Jadi mungkin nanti yang coba kali lihat dulu yang kemarin kan dokumennya sudah habis di saya, mungkin nanti saya akan minta ke panjenengan. Dokumennya sebagian kan tidak ada, tinggal satu, terpaksa saya ikutkan. Saya kan belum sempat minta ke panjenengan, tapi yang sudah setor juga banyak. Yang kemarin makanya sudah RT 25 sudah menyetorkan kakak. Jadi tanpa jenengan kirimi kakak, saya sudah setor dengan dokumen yang ada. Oke, itu. Dan nanti saya minta bapak-bapak tanda tangan di sini. Ini berita acaranya warga sepakat Perumahan Griak Sumput Asri menjadi dusun. Nah ini nanti jenengan tanda tangan. Jadi nanti dokumen ini beserta kakak itu yang akan kita bawa. Ini loh, kalau Sumput Asri sudah seluruh warganya minta dijadikan dusun. Ada Pak G? Dan lagi niki jenengan tanda tangani, nanti sampun segera mungkin. Batas waktunya untuk kita kumpulkan kan nanti di tanggal 20 Desember Pak. 20 Desember insya Allah selesai. Nah itu nanti setelah selesai ini kita bawa ke desa ke kecamatan. Kabupaten pun sudah memberi kode kalau ini kita dikasih batas waktu di 14 Januari. Makanya sebelum itu mudah-mudahan sudah bisa masuk sampai kabupaten, jadi bisa cepat realisasi. Mudah-mudahan ini tidak ada kendala, mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Kalau mau memberi masukan, monggo Pak, gimana? Satu persatu mungkin dusun dulu yang kita bahas ini. Jadi kalau memang ada saran yang bagus, monggo. Jadi nanti kita bisa menyampaikan kalau selanjutnya akan ke desa. Monggo Pak, mungkin. Bapak-bapak RT 25 yang kami hormati, sebetulnya langkah daripada pengurus-pengurus perumahan ini adalah suatu langkah yang bagus sekali. Ini sesuai apa yang diharapkan oleh cita-cita daripada pejuang-pejuang yang ada di perumahan. Kalau mendengar ini, Mbak Jono, Pak Singgalan Mahum, Pak Santoso, sebetulnya senang sekali Pak seperti ini, apalagi Pak Jakaria. Kemajuan-kemajuan yang ada di perumahan Sumput Asri ini sungguh-sungguh maju sekali Pak, daripada perumahan yang lain Pak. Alhamdulillah Pak,
termasuk dari fasilitas sosial, fasilitas umum kita sudah diserahkan ke kabupaten Pak ya. Jadi di sini kita tinggal melanjutkan, apalagi sudah ada akan dijadikan dusun. Alhamdulillah untuk nanti kelanjutannya kita seperti disampaikan Pak RT tadi, untuk pembangunan apa-apa itu kita juga lebih luas, lebih enak, jadi tidak melalui birokrasi yang terlalu bertele-tele. Gitu loh Pak ya. Jadi mohon sekali Bapak-bapak untuk bisa mendukung apa rencana yang akan dilaksanakan oleh pengurus-pengurus yang ada di Gunawan. Gitu Pak ya. Jadi Bapak-bapak setuju Pak ya? Setuju. Mungkin Bapak yang lain ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, selamat malam dan juga malam. Ini saya hanya sekedar usul mengingatkan supaya cikal bakal perumahan Sumput Asri tidak hilang. Walaupun suatu saat nanti terjadi dusun, kalau bisa Sumput Asrinya jangan dirubah. Karena Sumput Asri itu membawa berkah untuk perumahan Sumput Asri. Boleh perumahan itu dihilangkan, ganti dusun Sumput Asri. Ya, ini hanya usulan dari saya. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh Bapak RT ini terlaksana dengan lancar, baik. Mudah-mudahan semua pembangunan di perumahan Sumput Asri ini segera terlaksana dengan baik. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Depan sendiri baca dulu. Depan sendiri. Namanya sudah katanya Pak Ibu sudah. Depan sendiri baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ada satu pertanyaan. Di sini kan ada Puspom, ya. Forkom ya. Kalau dijadikan dusun apa masih tetap ada atau dihapus? Saya tanya itu Pak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Soleh. Betul lah itu. Untuk Sumput Asri memang tidak berubah. Itu sudah dalam pengajuan, dalam proposalnya sudah sesuai. Memang tidak akan merubah Sumput Asri. Jadi dusunnya tetap dusun Sumput Asri. Itu yang menjadi yang proposalnya tadi saya kirim di grup WA Pak. Mungkin Pak Dekan bisa mempelajari di grup itu. Dan untuk usulan nama dusun memang di proposal tersendiri. Jadi kalau memang untuk ininya dusunnya tetap Sumput Asri, karena itu juga berpengaruh di identitas Pak. Dan identitas kita kan Sumput Asrinya ada. Jadi kalau nanti merubah itu mungkin akan merubah identitas seperti KTP, KK itu itu pertama. Mungkin itu Pak Ibu untuk yang mengenai dusun. Jadi nama tetap nama Sumput Asri itu yang sudah diputuskan bersama di kepanitiaan. Struktural desa. Jadi Forkom itu bentukannya kami RT RW untuk menjalankan fungsi keuangan, istilahnya keuangan sama pembangunan. Kenapa? Dari sekian RT RW itu untuk keuangannya sementara ini dijalankan oleh Forkom. Itu akan bisa sekali berubah. Jadi itu mau dibubarkan, mau itu tergantung kami di RT RW. RT RW punya kewenangan itu. Jadi Forkom itu tidak punya kekuatan hukum yang kuat, yang tetap, karena itu cuma bentukan. Itu nanti kita tidak berpikir sampai ke sana dulu. Berpikirnya Sumput Asri jadi dusun dulu. Itu setelah nanti semua dusun kita lihat perkembangannya. Kalau Forkom masih bermanfaat kita teruskan, kalau enggak ya kita bubarkan. Itu Jadi Forkom itu tidak masalah. Jadi Forkom itu cuma fungsinya fungsi ini, karena dia berdiri atas
inisiatif di kepengurusan RT untuk menjadikan satu pengelolaan, nggih. Sebabnya cuma pengelola. Gitu nggih Mas nggih. Jadi jangan ini menjadi hambatan. Maksudnya itu nanti Forkom bagaimana itu tidak jadi pertimbangan Forkom itu, nggih. Itu Mas nggih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tadi yang Pak Soleh usulkan atau yang katakan Pak Soleh ya untuk Forkom tadi dengan Pak RT sudah kasih wacana. Saya pribadi sebenarnya Forkom itu memang harus dibubarkan. Karena kalau sudah menjadi dusun akan jadi dua kepemimpinan. Karena Forkom itu sifatnya kan yang bentuk kan RT RW. Tapi selama ini kan sifatnya RT RW itu apa kata Forkom. Lek saya lihat tuh Pak ya. Jadi usulan saya kalau sudah menjadi kepala dusun, misalnya dusun, Forkom sudah nggak berarti apa-apa. Karena apa? Semua keputusan pimpinan kita itu kepala dusun itu. Saya rasa usulan saya cuma gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteruskan apa kata nanti di kesepakatan bersama, termasuk kepala dusunnya. Di sini juga tidak ada wacana kepala dusun, yang ada dibentuk dulu dusun. Nanti jangan-jangan jenengan curiga Pak Wardi mergone sumben harus jadi kepala dusun. Tidak ada Pak. Dados murni ini cita-cita bersama untuk kemajuan Suput Asri dulu. Soal nanti akan berproses maksudnya harus ada kepala dusun, nantinya persyaratannya begini-begini, itu nanti setelah cita-cita ini terlaksana dulu, nggak tahu nanti dibuatkan kepala dusunnya dari desa ditaruh di sini atau bagaimana, yang mewakili di sini atau bagaimana, itu nanti kita pikirkan. Yang penting jadi dulu dusun ini. Itu yang dicita-citakan dari pendahulu-pendahulu kita. Alhamdulillah kita kok ada secercah harapan itu untuk menjadikan ini kayaknya ada jalan, nggih. Makanya ini kami bersemangat untuk menjadikan dusun ini Suput Asri ini menjadi dusun. Nggih, mungkin itu Pak nggih. Jadi jangan jadi kendala mengenai Forkom segala macam, apalagi kepala dusun jangan. Yang penting monggo niki didadekne riyen. Nggih. Ngoten nggih, Pak nggih, sampun nggih mengenai dusun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah Forkom. Forkom itu apa ya artinya? Forum komunikasi masyarakat, betul ya? Betul ya. Nah itu kalau ada pengajuan masalah dusun, kalau berhasil ya saya ikut senang lah. Tapi kalau bisa jangan sampai dibubarkan lah Forkom itu. Sampai terjadi jalan, makam dan lain-lain, bukan dari desa, bukan dari pemerintah, maka banyak jalan itu dari Forkom itu bagi masyarakat. Terima kasih. Jangan sampai dibubarkan. Sampai sakmono, tapi ya itu ini nggih berkenan. Monggo. Yang jelas Bapak-bapak nggih, saya jelaskan. Ini baru kita memulai, nggih. Kita mulai dulu, yang penting jadi dulu. Jadi kita nantinya bakal menjadi lebih baik lah. Yang selama ini mungkin apa yang dulu-dulu tambah ngeri lagi Pak. Jadi RT RW Suput Asri zamannya Pak Umat tambah ngenes maneh. Tiap diundang rapat ke sana ya cuma menjadi pendengar, nggak pernah dapat ini kan nggak dulu. Kalau sekarang sudah mendingan ada porsinya. Kalau dulu pengalaman Pak Uman coba ditanya. Jadi diundang rapat di sana bahas anggaran, ya anggarannya kan gue disokon Pak, ini nggak enak, gitu Pak Uman. Nggih, makanya ini langkah maju, nggih, yang kita cita-citakan bersama. Mungkin
Dari dulu Pak Oman pasti gitu. Kalau seandainya sumber ASI dari dusun, aku lek iso ngomong nih kalau masalah anggaran. Sementara tidak bisa karena apa ya, memang kalau ini dilanggar, misalkan DD-nya dimasukkan sementara kita masih jadi kewenangan developer, tambah hukum yang berjalan. Karena apa? Berarti pemerintah membangun swasta kan, ngoten nggih? Kan tidak bolehnya di situ Pak. Kenapa? Perumahan yang belum diserah terimakan atau belum menjadi dusun, pemerintah tidak bisa bangun karena kalau dibangun salah sasaran. Masa pemerintah bangun gue swasta kan, ngoten? Nah di situ loh kendalanya. Makanya sekarang ini begitu serah terima fase sudah selesai kita perjuangkan, masih atau belum keseluruhan, tapi sudah ada langkah maju. Sementara kita mau melangkah lagi dengan program dusun ini, okay? Rasul dukungan panjenengan sedaya. Jadi ini tolong di tapak semua Pak, okay? Yang belum nanti jadi ini bisa dokumen untuk dokumen kita kalau warga RT 25 menyetujui ini, ngeten nggih. Mungkin itu nggih sampun nggih yang mengenai dusun. Kalau kita sering komunikasi dengan tetangga, dengan kerabat, mungkin akan tereliminir. Jadi bukan istilahnya apa gitu, bukan sampai terjadi lah kalau misalkan ada apa-apa. Itu saya mengingatkan mengenai Kamtibmas, saya mengingatkan itu. Mengenai Kamtibmas apa nggih? Sampun nggih ngaten penjelasan kula nggih. Selanjutnya mengenai pembangunan Pak, kondisinya seperti itu karena ini musim hujan. Kalau diuruk sebentar kena hujan ya jeblong aneh seperti itu. Kemarin dari tim pembangunan Forkom terutama kemarin baru membuat RAB, tapi saya sampai sekarang belum dapat RAB-nya karena katanya mau diadakan rapat, tapi sampai sekarang belum. Jadi saya belum bisa memutuskan itu kapan dimulai atau. Nah kemarin RAB itu rencana kan gini Pak, dari pos ke utara sekalian notok ke barat, gitu ya. Jadi nanti masih dihitung habisnya itu berapa meter, habisnya berapa. Nanti kemungkinannya Pak, kalau itu dikerjakan itu dengan biaya swadaya, kemungkinan besarnya seperti itu. Karena sampai sekarang belum bisa proposal masuk ke sana, karena itu masih salah satu aset yang belum merealisasi menjadi masuk perumahan. Salah satu fase yang belum bisa masuk di situ ke barat sampai, nah itu masih zona merah yang masih sebenarnya itu kalau masih belum masuk aset, masih tanggungannya Puskokar. Cuma jangan tahu sendiri Puskokar itu mati segan hidup tak mau. Dipailit no gak gelem, tapi lekon dandan jawab gak. Ini Puskokar. Pun bolak-balik kita berkirim surat melalui kepala desa. Jawabannya iya Pak, siap. Tapi ya tidak ada apa-apa. Itu Puskokar sampai sekarang. Di demo. Nah, ya itu kalau di masyarakat mungkin masih butuhan juga. Tidak ada pikiran sana Pak, masalahnya. Ini tuh Pak, Puskokar mati sekali hidup tak mau, makanya. Ya, tapi kan yang jelas itu penghalang dari perumahan itu. Yang jelas itu belum selesai serah terima fasum-fasos di lokasi situ. Makanya kemungkinan besarnya itu nanti akan dilakukan iuran layaknya Pak. Makanya monggo nanti kalau memang kira-kira bagaimana, kita juga belum tahu RAB-nya Pak, itu habisnya berapa, kalau dibebankan keluarga kira-kira habis berapa. Tapi yang jelas kayaknya itu nanti akan iuran kayaknya Pak. Oke. Mungkin itu kalau barat
Kayaknya sampai Pak, sampai musola sana Pak, di jalan utama. Cuma begini kemarin, tapi belum dalam pertemuan resmi Pak, itu masih wacana, masih ngomong. Mungkin kalau sana biarpun nggak sampai selesai, tapi akan bertahap. Tapi prioritas yang sini dulu ya. Tapi proposal tetap dengan satu paket, tapi dikerjakan dulu bertahap sampai ada istilahnya pengumpulan anggaran cukup sampai ke sana. Tapi tetap berjalan. Kayaknya seperti itu. Idenya kemarin begitu. Tapi ini belum menjadi keputusan lagi. Jadi mengenai jalan itu sudah ada pemikiran, ada wacana. Cuma eksekusinya masih nunggu RAB-nya, perencanaannya berapa nanti harus dibebankan ke masyarakat berapa, itu masih dihitung-hitung. Ya mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan. Oke. Itu Pak, mungkin yang dianu sampai di sini mengenai pembangunan jalan itu, monggo saya dikasih masukan biar nanti saya bisa membawa ke forum. Oke. Forum rumah secara keseluruhan. Kalau saat ini sudah banyak orang yang bawa rojot itu nggak Belum. sekarang udah mulai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, jalan di sebelah masjid itu saya kira dulu diuruk tangan, ya alhamdulillah. Pasti dalam waktu dekat dipaving. Ya. Lalu tangannya kena air hujan jembrot, dikasih sertu. Wah, sebentar lagi mau paving nih, ya. Tapi lama-kelamaan, nah ini maksud saya, peran toko-toko kita karena itu sifatnya jalan. Kalau menurut saya pribadi, bukan saya meremehkan ya. Kalau itu maunya warga perumahan suruh urunan maunya selesai, maka sebegitu luas selesai. Ya, karena ini jalan yang utama, umpamanya jembrot kayak seperti itu. Ya terus terang aja, bukan rojot. Aduh, aku wae korat karet, Pak. Ya. Yang saya sesalkan itu di situ. Gitu loh. Walaupun karena ini jalan sebetulnya harus segera ditangani. Kalau memang belum ada dananya, itu dulu biarkan paving lebih baik. Biarkan paving lebih baik. Itu saja Pak Ordi, tolong sampaikan pada tahun kedua. Cara memasang di pertigaan itu bundaran itu Pak Ordi ya. Sebetulnya itu kalau menurut saya ya, jangan diukur pas tengahnya, kita ukur sebagai dasar bagaimana manuver orang nyetir itu enak, gitu loh. Meskipun nggak positif di tengah, tapi kalau itu dari ala utara ya keluar, ini nggak terlalu lebar, tapi manuvernya bisa enak karena tirusnya tuh nggak terlalu nekuk. Tapi kalau dari arah timur dengan seperti itu, kita akan kesulitan Mbak. Nekuin nemen Mbak, di situ loh. Jadi cara masang kita bukan manuver tengahnya, patokannya bukan kita, oh ini di tengah. Tidak seperti itu, tapi bagaimana caranya meletakkan ini, para pengendara ini dalam sepedanya itu bisa enak lewatnya. Itu aja Pak Ordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Dwi, matur suwun. Gini Pak, nggih. Memang yang kata nggih. Ngapunten. Kenapa itu dulu Pak nggih? Panjenengan tahu sendiri itu begitu hujan banyak terjadi beda motor mogok di situ kan, makanya itu diuruk. Paving yang ada kan sudah nggak layak waktu itu nih, makanya diputuskan di pengurus itu sementara diuruk dengan anggaran yang ada, belum membebani masyarakat. Jadi itu diuruk bukan karena nggak ada pertimbangan Pak Dwi. Pertimbangannya waktu itu masyarakat juga banyak yang mengadu. Sepeda motorku mogok nggak bisa lewat di situ, nggak ada di situ loh Pak.
Itu kenapa itu diuruk. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, Paping ini kan biaya besar Pak. Sementara barusan nguruk makam juga anggaran dari masyarakat. Makanya mungkin masih menghitung Pak yang jelas. Kami menghitung karena apa? Juga enak-enak orang ngarep gitu. Enak ini tetap salah, nah di situ katanya. Makanya kami sebenarnya sudah sangat-sangat mempertimbangkan dampak dari ini semua. Gitu. Memang, nah yang bisa dilakukan ya seperti yang baru-baru ini setelah seperti itu diuruk lagi, ditempel dengan pasir lagi supaya bisa lumayan rata seperti itu. Tapi begitu kena hujan juga pasti pasti terjadi jebolongan malih gitu. Jadi sementara kena 1 juta. Nah, kalau itu 25 orang berarti di persentasinya 25 orang gitu loh. Ya orang ada Jadi saya kan gitu 250, punya kan gitu Pak. Okay. Jadi nggak harus sebesar itu gitu loh. Okay. Makanya ini gunanya kita bertemu ya, banyak usulan yang masuk nanti bisa menjadi bahan kita untuk di tingkat musyawarah pengurus, okay? Itu Pak. Okay? Yang jelas satu visi semua menginginkan itu dibangun kan, okay? Soal nanti biaya kita ikut, yang penting sesuai. Okay? Kalau dulu yang di sana mulai jembatan ke barat itu dengan per orang sekian yang ada mobil sekian, dulu ada format seperti itu juga toh. Nah, Mas Yoto itu selesai dengan bagus tapi tidak ada laporan waktu itu sejarah dulu itu selesai bagus cuma laporan tidak ada. Nah, jangan sampai seperti ini terulang. Makanya benar-benar perencanaan di Mateno, kalau memang ada iuran-iurannya harus, jangan sampai pengalaman seperti itu terjadi. Nanti Pak G. Makanya dados pengurus G. Ibu. Hati-hati loh Pak. Saya itu nggak iso berusaha, nggak iso berusaha, tetap dengan pertimbangan, dengan musyawarah. Nanti G. Itu mungkin Pak G. Masih ada pengurukan di ini Pak Wadi yang kemarin sempat berbenturan antara Pak Wadi dengan Pak Yoso, yang mereka yang nguruk jalannya masing-masing itu tolong diarahkan Pak, jangan sampai nanti dilibatkan di tempat kita seperti itu. Soalnya apa Pak, sudah banyak jalan kita yang terutama di Pak Banjir itu sudah banyak yang ini Pak. Itu nanti tolong, jadi kalau mereka ngurus ya diarahkan lewat ke ini, jangan sampai dilibatkan di bloknya ini. Soalnya apa? Selama ini dibebankan ke warga masing-masing gitu loh. Jadi itu aja Pak Wadi. Jadi nanti tolong itu juga disosialisasikan. Jangan sampai nanti terjadi kesalahpahaman. Itu aja. Jadi kemarin itu yang di RT ini sampai berapa? 10 ini kalau nggak salah. Sudah lewat Pak. 10 truk urukan sudah lewat. Nah saya ditegur Pak Yoso, saya juga nggak tahu ini, tapi yang jelas itu sudah ini tadi tolong nanti itu diarahkan sekalian. Kalau mereka nguruk ya lewat boleh jalan ini, jadi nggak risiko, jalan sendiri. Itu aja Pak, terima kasih. Itu terjadi waktu RT 23 Pak. RT 23 bloknya Pak Tairan, Pak Rang, Pak Kasmiran. Nah, bloknya Pak Kasmiran, Pak Erik itu melakukan peninjauan paving. Sementara jalan poros 3 ini baru selesai, sebelahnya Pak Kartono baru selesai, jadi belum bisa lewat situ. Dengan ini pengurusnya menghadap ke saya, menghadap ke saya, Pak, saya mau minta tolong lewat jalur sini karena mau mengadakan pematungan di sana, sementara belum bisa lewat sini. Saya berpendapat begini Pak Tuniku, berpendapat kita satu RD,
Oke, satu RW di RW 07 saya komunikasi dengan Pak RW ini RT Turi HP nguruk ngait paving apa menaikkan paving dia bawa izin bisa apa lah wong anu sa RW waktu itu pendapat Pak RW begitu ya wis. Nah, saya berpikir begini, saya bilang sama pengurusnya dalam hal itu Pak Eri begitu seperti itu saya minta jaminan seandainya jalan di sini dilewati rusak ya apa Pak tak dandani Pak lek memang rusak kan ngoten. Nah pertimbangan satu rukun karena satu RW ini tahu maka saya kasihlah izin itu yang kasus di RT 23. Nah baru-baru ini yang RT 27 RW 08 itu tidak konfirmasi Pak. Tahu-tahu ya lewat. Loh, Pak motor lewat RT 27. Ternyata di satu RT di RT 28 ini nggak bisa lewat Pak, tapi lewat ini dewe ya aneh kan mungkin. Kan saya bingung, mungkin sama Pak RT. Iya Pak, aku lewatnya di mana? Ya sama lewat jalur utama Mas. Sama lewat nggonku aja. Terus ada 3 kali kalau nggak salah saya lewat ini yang terakhir RT 28. Itu saya sudah komunikasi sama RT-nya dalam hari Mas Agus RT 28 itu sudah ada mungkin akhirnya nggak lewat sini lagi dilewatkan jalur utama setelah itu malah begitu ini ke timur motor lewati masjid sekarang masjid itu jebol jebol masjid itu jembatan jebol itu karena apa ya itu tanpa komunikasi tanpa melewat Jakarta makanya sebenarnya di forum sebenarnya grup RT Sumput Asri sudah ada tapi ya masing-masing pribadi kan beda Pak ya pulau mungkin bisa komunikasi tapi yang lain tidak kan betul nggih pulau nyuwun ngapunten nek masalah niku nggih jadi keputusannya sebenarnya seperti itu ya memang gini lho Pak terus pun nggih waktu niku adane ngoten kula cerita napa wonten nggih jadi saya mohon maaf mengenai itu mungkin saya salah mungkin nggih tapi saya juga enggak karena keputusan saya pribadi sebenarnya saya juga ada pertimbangan dari Pak RW juga mari saya minta pertimbangan. Nah saya pikir dengan jaminan kalau seandainya ada kerusakan bakal dibenahi ya Pak lewat ya nggak apa-apa Pak RW dan seperti akhirnya 10 truk ya 10 truk bisa lewat itu yang barusan 3 truk yang barusan kemarin yang RT 27 itu memang nggak ada konfirmasi ke saya gitu. Mungkin itu pastikan gitu terus kalau nyun agungnya Pak kami ini waktu itu kalau salah tanpa memberitahu panjenengan saya ngambil keputusan oke, karena apa? Karena satu rukun satu RT lah satu RW lah mungkin ini salah menurut panjenengan bukan ngomong kalau nyun mengaku oke mengenai pendapat yang pertama dari Pak Uman, ini semua sampai bisa perumahan maju seperti ini termasuk perumahan yang maju karena kalau kita lihat ini kemarin beberapa waktu yang lalu memang betul ya ini menurut Pak Uman ini tidak lepas daripada perjuangan para pendahulu kita ya, Pak Marjono dan kawan-kawan Pak Jaka, Pak Nurwahono dan lain-lain ya banyak yang tidak bisa disebut namanya karena para pejuang ini telah menghasilkan atau memberikan kontribusi besar untuk perumahan Sumput Asri sampai seperti malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf dan kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi wa alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamdan ya'fini ma huwa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sholatan tuqina biha bidam salal afan wa taqilana biha bijami al hajat
wa tuqatiluna dan saya wa tarafa'una bila darajat wa tubalikuna ba'asal bayat dan khairatil hayat abadal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bin alaina fi sakaratil najatan nar wal afaidal syab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.